Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 34. Di awal video ini, saat Jinhe berpikir seperti itu hingga ia tak fokus kepada Mujin. Mujin yang melihat sebuah celah pun langsung memanfaatkannya untuk menangkap tangan kanannya serta memegang belakang kepalanya, yang membuatnya terkejut setelah tingkah. Apa-apaan ini? Apa yang ingin kau lakukan? Namun, di saat Jinhe merasa jika Mujin akan melakukan hal yang romantis, tiba-tiba saja Mujin tersenyum lalu menghantamkan kepalanya, yang membuat Jinhe terjatuh ambruk pingsan di sana. Tentu saja, hal itu membuat para anggota sekte Nancang di sana terkejut bukan main. Ditambah lagi, Mujin dengan bangganya menuturkan, "Apa kalian semua melihatnya? Aku menang lagi. Jadi kuharap tak ada lagi konflik kita ke depannya." Mendengar perkataannya, Elder Jaegal Hyon yang juga ikut berada di sana menatap kesal ke arah Mujin sembari berpikir, tidak mungkin keluarga Jaegal kami kalah di Shaolin lagi. Apakah maksudnya kami sekalipun tak pernah mengalahkan Shaolin? Bahkan tidak sama sekali. Begitulah pertandingan ulang pun berakhir. Keesokan harinya, sekte martial arts di Nancang berhenti mengganggu urusan perawatan. Itu semua berkat kemenangan manis dan kontrak yang ditandatangani oleh semua sekte. Lalu keluarga Jaegal yang meminta pertandingan itu berakhir membantu pekerjaan medis Shaolin. Mereka bilang itu semua hanya sebuah salah paham atas tindakan Shaolin di masa lalu. Mereka juga memutus hubungan dengan sekte-sekte rendahan dan merombak rank mereka. Tapi itu bukanlah urusan Mujin, karena sudah jelas mereka mencoba mengembalikan kehormatan mereka dengan menempel pada Shaolin. Ditambah lagi, masih ada fakta bahwa mereka terlibat dalam penjualan manusia, yang membuat Mujin berpura-pura menerima bantuan mereka, tetapi tak akan pernah membuka hati pada mereka. Dan begitulah klinik di Nancang yang berulang kali dihalangi, akhirnya bersiap untuk dibuka. Di mana setelah sebelum menginjakan kaki di Nancang, pembukaan klinik akan segera dimulai. Hari itu, setelah menyelesaikan persiapan untuk membuka kliniknya, Mujin yang memimpin kliniknya menuturkan, perbaikan struktural dan pembersihan interior sudah selesai. Sekarang tinggal mengatur beberapa alat medis dan kita akan siap untuk beroperasi. Jadi, mari kita buka klinik ini. Tentu saja, hal itu membuat para Mong yang bertugas di sana merasa bersemangat. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, ada seorang yang tengah mengintip aktivitas mereka. Orang itu adalah Jinhe yang sudah tergila-gila pada Mujin, bahkan menyebut Mujin sebagai immovable masternya. Tentu saja, Jinhe tergila-gila seperti itu bukan tanpa alasan, di mana dari pandangannya, apa yang Mujin ucapkan di pertandingan sebelumnya, semuanya terdengar romantis di telinganya. Seperti, kau sangat kuat, aku menangkapmu, aku tidak akan pernah melepaskanmu, mari pergi bersamaku, jika denganmu, aku dengan senang hati akan pergi. Hal itulah yang membuatnya terus memperhatikan Mujin diam-diam sembari bergumam. Ucapannya itu sama saja dengan pengakuan publik kan? Wah, dia sangat kuat dan juga pekerja keras. Apa aku harus mencoba memberi bicara dengannya juga? Tentu saja, karena tingkahnya yang terus berada di sekitaran klinik, tak butuh waktu lama bagi seorang Mong Hyeguan untuk menyadarinya. Hei Nona, seperti yang kau lihat, kamu sedang sibuk sekarang. Apa yang kau inginkan? Meski awalnya Jinhe ingin mengabaikan tegurannya, ia sama sekali tak bisa berkutik ketika sosok terkenal seperti Mong Hyeguan di sana. Apa kau tahu kau berbicara dengan siapa? Hanyalah Anda yang terkenal itu kan? Oleh karena itu, Jinhe pun terpaksa mengatakan kenapa ia terus berada di sekitaran klinik. Hingga Mong Hyeguan pun membawanya masuk ke dalamnya untuk menemui Mujin di sana. Hei Mujin, dia bilang dia ada urusan denganmu, jadi kamu bawanya ke sini. Tentu saja, tindakan Mong Hyeguan yang seperti itu membuat Mujin terkejut hingga berteriak. Kenapa kau membawanya kemari? Loh, kita kan sedang sibuk. Aku bakal memakai pakaianku loh. Mong Hyeguan yang tak medulikannya berkata, jadi kau juga manis-manis canggung ya? Jinhe yang merasa malu pun menimbahi. Maaf, karena datang kemari begitu saja. Mujin pun segera memakai pakaian yang membalas. Tidak, bukan itu yang ku maksud. Maafkan aku jadi ceroboh hanya karena ada pria di sini. Aku akan memakai bajuku secepatnya.
Jin Hee yang merasa canggung karena disuruh duduk di sana oleh Mong Hye-guan pun menimpali. Tidak masalah. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Lalu, di saat Mujin masih memakai pakaiannya, Jin Hee yang tak sengaja melihat tubuhnya pun di mana punggungnya terekspos berpikir, awalnya aku tertarik pada tubuhnya yang sekeras batu. Tapi sekarang aku sadar, tubuhnya itu ditempa melalui pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Itu pastilah sumber dari pengalamannya. Aku berlatih mati-matian untuk martial arts keluargaku. Tapi aku terlalu fokus pada itu dan mengabaikan pikiran dan tubuhku. Apakah ini yang disebut katak dalam tempurung? Dengan pikiran seperti itu, Jin Hee pun memberanikan dirinya bertanya, menurut Immovable Master, bagaimana penilaianmu tentangku? Mendengar pertanyaannya, Mujin yang menyelesaikan memakai pakaiannya pun bertanya, apakah itu tentang diri Anda, Nona Jaigal Jin Hee? Jin Hee yang kembali salah tingkah menegaskan, tidak, bukan diriku tapi martial artsku. Mujin pun mengingat pertarungan ulang dirinya sebelumnya sembari menuturkan, martial arts ya. Sejujurnya, saya kewalahan dengan berbagai teknik yang Anda gunakan dengan Iron Kepala Anda. Dalam hal penguasaan martial art, saya yakin Anda lebih mahir daripada saya. Jin Hee yang merasa murung pun berkata, itu berarti aku kurang dalam pertarungan asli ya. Mujin dengan tegas menimpali, itu bukanlah hal sebenarnya. Anda mungkin berpikir Anda kurang pengalaman dalam pertarungan asli, tapi kemampuan Anda dalam beradaptasi di pertarungan itu cukup mengesankan. Bukankah Anda menemukan untuk menangkis atau memblokir teknik saya? Dengan insting dan martial art seperti itu, saya tak pantas menilai Anda. Mendengar pujian dari Mujin, perasaan murung Jin Hee pun langsung menghilang seketika, berganti pada perasaan senang yang memenuhi hatinya. Hingga Mujin yang merasa aneh dengan perubahan moodnya pun berpikir, loh, padahal dia tadi merajuk, tapi sekarang merasa senang ya. Dia lebih ekspresif dari yang kubayangkan. Tapi kenapa orang sekuat ini tak muncul di novel? Seingatku di novel aslinya, keluarga Jaegal digambarkan sebagai kelompok yang berpihak pada faksi-faksi jahat di masa depan, seperti Heavenly Merchant. Apa yang terjadi di sebenarnya? Apa dia murni karakter asli dari dunia Shaolin Monk Chronicles ini? Dia bilang dia kurang pengalaman dalam pertarungan asli. Mustahil. Apa dia mati dengan tragis entah di mana? Dengan pikiran seperti itu, Mujin yang berniat mencegahnya bertindak dengan gegabah pun untuk mencari pengalaman di pertarungan asli menuturkan, tetapi jangan berkeliaran dan menantang orang untuk mendapatkan pengalaman ya. Dunia murim itu tidak terduga. Anda tidak akan tahu kapan atau bagaimana Anda akan meninggal. Anda tak boleh mencari pengalaman dengan cara gegabah seperti itu. Mendengar perkataan Mujin, Jin Hee yang tak bisa menahan kegirangannya pun karena merasa Mujin mengkhawatirkannya berkata, aku tak selama itu untuk dikhawatirkan oleh Immovable Master tahu. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Mujin yang semakin merasa aneh berpikir, bukan reaksinya itu kontradiksi dengan ucapannya? Ya, syukurlah ini berakhir baik. Setidaknya, aku jadi dekat dengan salah satu anggota keluarga Jaegal. Aku bisa mengawasi pergerakan keluarga Jaegal melalui kesempatan ini. Dengan pikiran seperti itu, Mujin pun menuturkan, tapi bukan itu tujuan Anda kemari kan? Anda pasti ingin tahu alasan Anda kalah dan ingin jadi lebih kuat. Tapi maaf, saat ini saya sedang sibuk, jadi saya tidak bisa bertanding dengan Anda secepatnya. Tapi saya menghargai minat Anda pada martial arts. Jika Anda tidak keberatan, apa Anda mau berlatih bersama selama saya di sini? Saya berlatih sendiri akhir-akhir ini, dan saya mulai merasa kesepian. Tentu saja, apa yang dikatakan Mujin berbeda dengan apa yang didengar Jin Hee. Di mana dalam pandangan Jin Hee, Mujin bukanlah mengajaknya untuk berlatih bersama, melainkan menyerahkan perasaan cintanya dan ingin menikah dengannya. Hal itu pun membuat Jin Hee tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Hingga Mujin yang merasa lucu dengan reaksinya melanjutkan, sebagai gantinya, saya akan mengajari Anda sedikit metode latihan pribadi saya, teknik Lost Rank. Jin Hee semakin bersemangat menegaskan, ya, aku sungguh sangat menyukai itu. Dan begitulah konflik antara sekte Nancang dan keluarga Jaegal telah selesai. Setelah itu, Mujin pun mulai membantu Jin Hee dengan latihannya, yang membuat Mujin menyadari jika tubuh Jin Hee sudah fleksibel dan terlatih sampai batas tertentu, sehingga tak ada masalah dalam kedepannya. Sampai terkadang, Jin Hee melamun dan tak bisa fokus karena begitu senang bisa bersama dengan Mujin. Hari demi hari pun telah berlalu. Klinik kedua berjalan dengan lancar.
itu diterima dengan baik di Dengfeng. Jadi apakah bedanya dengan klinik di Nanjang? Bukan hanya para warga biasa, tapi bahkan para bangsawan juga menyukainya. Hal itu pun membuat Mujin bersyukur. Karena dengan ini, Shaolin seharusnya mendapat stabilitas keuangan yang kokoh. Kemudian, setelah menjalani klinik untuk beberapa waktu, Mujin pun menemui Mak Ji-hyuk untuk menyampaikan sesuatu. Seperti yang Anda lihat, kami tidak bisa menetap di sini selamanya, tapi kualitas perawatan harus dijaga meski kami telah pergi. Mak Ji-hyuk yang bisa memahami kekhawatirannya pun bertanya, "Ya, aku mengerti. Mulai hari ini, aku akan lebih bekerja keras untuk mempelajari metode perawatan. Tapi, bagaimana dengan perawatan Tanderki dan Hitki? Bagaimana cara kami menjalankan itu di masa depan?" Mujin selalu memikirkannya pun menjelaskan, "Jangan khawatir, kami akan mengajari anak teknik itu dan metode yang dibutuhkan agar tidak ada masalah setelah kami pergi. Itu mungkin bukan teknik absolut dari Shaolin, tapi itu akan menjadi metode internal yang setara dengan tahap awal. Tanderki akan ditangani oleh Mong Beobgang, sementara Hitki akan ditangani oleh Mong Beobhui." Begitulah cara Mujin menstabilkan situasi. Akan tetapi, itu saja tidak cukup baginya. Di mana setelah berbincang dengan Mak Ji-hyuk, Mujinnya kembali ke kamarnya berpikir, apa aku bisa terus hidup seperti ini? Alasanku datang ke sini, ke Nanjang, adalah untuk mengumpulkan informasi Ryu Seulho. Tapi aku nyaris tak bisa mendapatkan apapun. Sejujurnya, aku punya banyak kecurigaan, tapi tak ada bukti yang kuat. Tak kusangka akan sesulit ini. Aku tak boleh berlama-lama di sini. Ini membuatku gila. Apa yang harus kulakukan? Tentu saja, bukan hanya Mujin saja yang berusaha, di mana Ryu Seulho juga mengalami situasi yang sama, hingga ia ngacak-ngacak ruangan kantornya karena begitu emosi. Berbah sialan, dasar sampah, kalian mengacaukan segalanya hanya karena kalian tidak bisa mengusir Shaolin. Bagaimana bisa satu pun dari kalian tak bisa bekerja dengan baik? Seorang pria, sebut saja Scar, yang datang melapor padanya menjelaskan, gangguan di situ lain telah gagal, bahkan pahiciran Blade telah dimusnahkan. Keluarga Jegal juga tak banyak membantu. Sepertinya Shaolin tahu semuanya dan bertindak sesuai itu. Kita perlu mengawasi mereka dengan benar dan mencari tahu asal kebocoran informasi. Menurut penjelasannya, Ryu Seulho yang tak bisa menahan marahnya pun melemparinya sebuah mangkuk tinta sembari bateria. Apa yang kau katakan? Mereka sudah tahu berencana kita sejak awal, dan mereka sengaja datang ke Nanjang untuk menghentikan kita, Kita tak bisa menandingi pencapaian dari Suryo, dan tak akan pernah bisa mengendalikan Polymercha. Apa sudah tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka? Tanpa memedulikan luka karena lemparan cakir tintanya, Scrum menyodorkan selembar surat sembari menuturkan, sebuah pesan datang dari kantor pusat Polymercha. Ini adalah serangan balik, meski jatuh dalam jurang, selalu ada jalan untuk selamat. Tentu saja, surat tersebut membuat Ryu Seulho terkejut. Meskipun begitu, karena Scar bilang jika itu adalah serangan balik, Ryu Seulho segera membaca suratnya. Bersama dengan Scar yang melanjutkan, pastinya di antara cabang resmi di Nanjang selalu ada tempat yang terhubung dengan mereka. Seperti milikmu, bukan? Ryu Seulho yang telah membaca suratnya pun menyeringai berkata, benar. Kumpulkan semuanya dan keluarkan itu. Mereka bilang orang jadi melunak seiring bertambahnya usia. Sepertinya pemimpin Polymercha saat ini sudah tidak pantas. Perayaan ulang tahun ke-70 untuk pria tua bangsa. Keesokan harinya, Mujin yang tengah menemani Jin latihan juga mendapatkan sebuah surat, yang mana surat tersebut ditulis dan dikirim oleh Ryu Jigwa. Terima kasih atas bantuan besar Anda untuk pecahan kami. Kami menantikan kerjasama dan juga hubungan baik dengan Anda. Alasan kenapa saya menulis surat ini karena ibu saya, Elder Yeon Gahe, akan segera merayakan ulang tahun. Untuk memperingatinya, kami berencana mengadakan sebuah perjamuan kecil. Undangan ini hanya dikirim kepada individu yang paling terpercaya, dengan harapan untuk meningkatkan hubungan dan kesatuan melalui pertemuan ini. Seluruh keluarga kami akan hadir. Jadi kami harap kedatangan Anda jika memungkinkan. Perjamuannya akan diadakan pada hari yang telah ditentukan. Ini pun diakhiri dengan, tentu saja surat undangan tersebut membuat Mujin terkejut hingga tubuhnya gemetaran. Karena Mujin bisa langsung menyadari apa yang akan terjadi di sana.